Problemnya itu nggak konsisten, cuma simpel aja. Apa tuh? Striker asingnya nggak, ya cedera mulu. Apa? Kerbenci kurang tajam menurut gue. Jadi menurut gue Persija harus cari striker asing yang lebih gigit lah. Kayak zaman-zaman Marco Simic awal-awal deh ya. Kayak 2018 gitu. Ya. Betul. Tipe-tipenya striker ya, bukan penyerang berarti ya. Ya tipe pokoknya striker yang benar. Goal getter satu. Kalau menurut gua, karena kesuksesan Persija waktu juara 2018 itu salah satunya juga karena Marco Simic. Jadi intinya bakal ada championship series yang katanya pakai sistem gugur kan. Reguler dan championship series. Lo setuju gak sih sama sistem kayak gitu? Kok jadi nguntungin tetangga ya? Tetangga kan bisanya juara dengan sistem. Oh iya, dengan ada final yang ada finalnya. Benar nggak? Kalau sistem kompetisi penuh dia nggak pernah ya juara gitu. 2014. Tapi memang kenyataannya kayak gitu. Iya. Juara kalau yang sistemnya ada final. Ada final. Kalau yang sistem kompetisi penuh belum pernah loh. Gue daripada bikin format baru, ini bagaimana izin pertandingan ditata regulasinya cuy. Nah, apalagi musim depan ini nih, musim politik. Karena akan menuju lu bayangin cuy. Susah. Gue sorry ya, bukannya gue iniin kepolisian. Kepolisian sudah bekerja dengan baik ini. Cuman menurut gue kuasa kepolisian dalam menentukan izin pertandingan terlalu absolut. Gitu Ini ya? yang tidak terjadi di liga-liga lain. Tapi kan Pak Ketua udah ketemu ini Kapolri, Pak Listio. Ya tapi gue tetap takut. Ujung-ujungnya karena di tahun politik dikorbankan bola ya. Ada pertandingan yang akhirnya ketunda gara-gara izin polisi. Ini nggak terjadi di liga lain. Iya. Jar, ujuk-ujuk. Akhirnya. Udah mulai nih. Udah nyala kameranya. Gua kira belum mulai. Ujuk-ujuk akhirnya kembali lagi setelah sekian lama mendem ya. Akhirnya, Revival nih. Ini kebangkitan ini. Itu di pose lagi. Di tempat yang menyediakan tempat untuk kita. Karena tempat lain nggak mau. Karena gratis. Enggak, asal bayar. Bayar minum ya. Teman-teman juga kalau mau kesini datang aja. Lokasinya di Hotel Senayan. Enak tuh kalau habis ini ya, habis jogging. Jogging. Kemari boleh lah. Iya. Nggak langsung ke rumah kan, ngademin badan dulu. Yoi. Langsung dulu. Nah, Gimana game nih, Viv? Liga 1 ya kan, rencananya akan dimulai bulan Juli ya. Juli 2023 untuk musim 2023-2024. Nah, tim ibu kota nih Persija ya kan, udah melakukan persiapan sedari musim lalu kelar, langsung ternyata ada gebrakan cepet ya dari manajemen Persija buat apa ya, melengkapi skuad musim depan. Salah satu yang tadi lebih tinggi kan sekarang ya? Iya betul. Jadi itu penting tuh. Bingung kan lo kemana? Yang apa ya, yang gebrakan awal kan Rizky Ridho ya. Rizky Ridho, iya. Terus Akbar Arjunsyah. Ini pemain belakang nih semuanya. Terus juga Hansamu kan yang tadinya digadang-gadang ingin pergi, ternyata diperpanjang kontraknya dan kontraknya cukup panjang nih. Terbaru Rio. Yang terbaru pemain Jepang Rio Matsumura. Nah, akhirnya dia dulu kemarin di Persis Solo ternyata dibawa juga untuk melengkapi kuota Asia mungkin ya. Oh iya. Kuota Asia musim depan. Nah, ngomong soal Persija Ger, kita nggak berdua doang. Ada pandit beneran. Ada pandit beneran nih. Iya. Walaupun bukan pandit bola aslinya. Itu aja enggak bola. Basket juga bola. Basket Bola basket. Kita channel bola basket sebetulnya. Iya kan?
Di sebelah kanan gua ada Bung Danes. Iya. Iya. Please welcome Bung Danes. Bentar. Iya. Bentar, bung-bungan tuh udah zaman dulu. Oh, zaman Itu dulu. udah warisan era Sekarang apa nih? TV yang di situ tuh, Apa yang itu? di sebelah kantor Kemenpora. Ya. Oh, Itu udah Ah, warisan oke. itu. Jadi udah gak ada bung-bungan. Apa ya? Jak TV bukan. Ya. Jadi udah gak ada bung-bungan sekarang. Jadi apa? Emas sekarang. Ya. Mas, Bang atau apa nih? Bang. Ya nama doang. Oh, nama doang. Danes aja. Danes. Iya. Doi ini ex wartawan di Skor ID, terus sekarang jadi pandit di Moji, dan juga masih eksis di dunia media. Pokoknya di yang ibu sering kota. ini ya, yang sering nonton volley di Moji, di Vision.com, IBL, terus NBA pernah kan tuh, walaupun nggak pernah bahas Chicago Bulls lu Nes. Ya, Itu pernah masih- sekali. pernah. Tapi diem-diem dia juga ngikutin bola. Oh, iya. Walaupun di volley, di basket, tapi di bola juga ngikutin. Dia juga ini selingkuh tribun nih dulu. Apa? Iya, dulu. Iya. Tribun mana? Tribun mana Nes? Gua Tribun Jabar, Tribun apa? Tribun bola. Apa? Selalu dukul ya. Dulu gue sering di sektor 5 tapi gak ikut komunitas apa-apa. Oh, nonton aja. Nonton ya, aja. Tapi karena Kira lu banyak- ultra ya kan? Tapi beberapa temen gue ada anak OSB kan waktu itu kan. Ini Jadi gue sering diajak ke situ ke Urbanor. siapa itu? Apa? Siapa? Macam-macam. Ada si gue dulu temen gue tuh kalau lu denger apa kenal Diki Adiatma tuh gak ada? Iki. Ini pendirinya nih. Terus siapa namanya? Mampus lo, Pip. Kok Diki gua nggak- Adiatma. Lintang. 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 Ya, Gua tapi juga nonton kenal kan? banget. yang kita mau bahas itu bukan itu. Iya. Tapi, Nek, gue mau kalau dulu nih. Hati-hati. Lo ngeliatnya gimana sih Persija musim lalu finish di peringkat kedua gitu? Sempat salip-salipan puncak Sampai SM klasemen, ya? tapi akhirnya harus puas di peringkat kedua. Lo melihatnya musim lalu tuh kayak gimana sih sebelum Ya. kita ke musim depan? Gak konsisten sih. Problemnya itu gak konsisten. Gua simpel aja. Apa tuh? Striker asingnya nggak ya begitu Cedera deh. mulu, apa? Kerbencik kurang tajam menurut gue. Jadi menurut gue Persija harus cari striker asing yang lebih gigit lah, kayak zaman Marco Simic awal-awal deh ya. Oh, kayak 2018 ya. Betul. Tipe-tipenya striker ya, bukan penyerang berarti ya. Ya, Tipe pokoknya striker yang benar. goal getter Itu ya. goal getter satu. Iya. Kalau menurut gua karena kesuksesan Persija waktu juara 2018 itu salah satunya juga karena Marco Simic. Padahal gua jujur mainnya Thomas Doll 2022 kemarin ya, 2022 2023 dibandingin sama 2018. Enakan sekarang sebenarnya ditonton. Sekarang ya. Iya. Tapi sayangnya nggak juara gitu. Saya nggak Iya. itu karena nggak dapet striker yang tepat. Iya, walaupun ya Thomas tuh sistematis ya mainnya. Iya. Enak ya. Cuma kan Enak. tujuan orang kan fans kan pengennya juara ya. Betul. Menang, juara Iya, gitu iya, ya. betul. Jadi kalau menurut gua adalah Kurang kayak- striker tadi. Striker kalau menurut gua kurang striker. Kalau mainnya udah enak banget, bener. Yeah. Udah enak banget. Cuman kadang-kadang udah nyampe ke Kerbencik, mentok, gak gol, ya kan? Kayak Tapi gitu. dia waktu pertandingan terakhir kan hat-trick dia. Iya, memang terakhir. Tapi sayangnya jangan-jangan dia baru bagus bener-bener performanya keluar waktu di stadion yang oke. Nah, Katanya gitu. Ngomongin Kremnya juga kan karena pemain Eropa ya, Eropa kelas atas Iya. ya. Jadi mungkin kebiasa ini kali ini sih apa? Apa? Lapangan yang mulus. Nah, fasilitas itu yang takutnya, bagus. betul. Iya, nah ini Tapi Kudela oke-oke aja. Kudela deh. Kuda lebih. Iya, tapi kan tetap dia mainnya bagus gitu. Iya, Gue pernah ngeliat waktu yang si siapa Abdullah Yusuf Helal tuh agak kecewa sama lapangan di Patriot. bukan Wibawa Mukti. Oh, Wibawa Mukti dia mau nendang tuh apa bolanya melintir lah gitu. Oh. Jadi dia kayak getok-getok apa lapangan kayak kesel lah gitu. Tapi itu gajian kan dia? Gajian. Gajian. Paling bulan senang ya. Iya benar. Yang penting lancar gajian. Lancar. Soalnya kan sebelumnya pernah ada kasus kan, ada yang gajinya bermasalah sehingga dia cabut. Oh iya, yang tahun lalu lah ya. Tahun lalu ya kan benar. Akhirnya datanglah yang sekarang nih yang benar-benar lebih profesional lagi gitu kan Persija. Selain itu menurut lo selain kurangnya lini depan pemain asingnya, apalagi sih faktor yang menyebabkan Persija ini gagal bersaing untuk menjadi juara? Iya. Kalau gue di awal musim juga ini nih kan ya Thomas Doll ya ala-ala pelatih Jerman kan ya. Iya. High pressing. Oh. Ini fisiknya belum dapet ngejar, ya? belum dapat waktu awal-awal musim. Itu jadi faktor juga karena di awal-awal kita tahu kan Persija Iya. banyak kehilangan poin waktu itu.
Ya. Seandainya waktu itu Persija udah startnya udah bagus, mungkin akan beda ceritanya. Sampai performa di tandang ini gue gak tahu mentalitasnya gimana ketika di tandang tuh. Awal-awal di tandang jelek Nes ya maksudnya. Iya, enggak, kalau di tandang terakhir-terakhir justru yang Terakhir ya gitu. Iya, justru gue lihat di putaran kedua hampir gak pernah menang di tandang. Kayaknya loh. Karena ada sebutan jago kandang kan. Nah iya. Kalau yang menurut lo ada faktor bahwasannya Persija ini pemainnya gara-gara dipanggil timnas, Nah, sehingga itu. kekuatannya berkurang. Kalau menurut lo gimana? Iya nggak sih? Itu tetap ada pengaruh ya, walaupun ya betul sih, memang ada pengaruh ke situ. Kedalaman squad juga menurut gua harus diperhatiin nih. Ini untuk menanggulangi biar kalau ada pemain yang di timnas yang dipanggil di timnas ini bisa digantiin sama pemain-pemain yang tepat. Walaupun ada beberapa sih pemain muda yang gua sorotin nih bagus nih. Nah, siapa tuh? Yang paling gua sorotin sekarang Aji Kusuma justru. Aji Kusuma. Main depan dong, justru. main Iya, depan. pemain depan itu yang Aji Kusuma tuh. Kalau ngegolin gue cek kiper dulu. Nah iya, ya cuman emang kadang-kadang ini sih. betul- Aji Kusuma itu pertandingan pertamanya dia ya, lawan PSM, dia golin 2. Semuanya Iya, gue cek kiper. itu. Dan dia baru golin lagi di pertandingan terakhir. Iya, itu Lawan dia. PSS. Sorry. Cuman maksudnya ini bocah ada potensi lah kalau gue lihat Potensi. permainan waktu lawan PSM, walaupun belum terlalu sempurna ya. Cuman tetap aja menurut gue Dia sebenarnya banyak kesempatan dimainkan ya, karena Iya, betul. Kermencik tuh sering dicadangin, Iya. Hano juga dicadangin, Helal cedera. Ya, cabut kan. Apa cabut ya akhirnya? cabut betul. Cedera kan karena cedera itu. Enggak, emang gue lihat Aji Kusuma emang setelah lawan PSM sempet tenggelam tuh kan. Sempat agak tenggelam gak gol-golin. Ya. Tapi setidaknya kalau gue ngelihat cara dia main, cara dia nyari-nyari posisinya, dia anak potensi sebetulnya. Apakah ada Menurut gua. kemungkinan nih si Dol bakal nyari tipe striker yang kayak gini lagi nih? Maksudnya ya kan Kremencik ini ya, kalau dibilang kaku ya kaku Eropa Iya, ya. betul. Kalau Aji Kusuma kan lebih kayak Asia Luas. ya, luas Iya, gitu, betul. kan. Nah, mungkin ada potensi kayak gitu nggak selalu liatnya si Ntar, Dol. tapi siapa yang cocok kira-kira ya? Sananta. Waduh, Ramadan Sananta. Sebut nama geng. Pencetak gol di SEA Games tuh ya, Top score. final ya. Tapi emang ada gosip ya Sananta ya? Ada. gosip. Ada emang ada gosip ya tau gue. Ada gosip. Cuman masih kayak kabar burung aja. Ya kita tunggu aja kalau kayak gitu. Tapi menurut lu gimana nih kalau misalkan? Wah keren lah kalau ada Ramadan Sananta. Semisal. Gue mau banget. Iya, jadi judul nih. Gue mau banget. Itu kata cepet iya. Ah. Penempatan posisinya juga bagus. Lokal ya. Lokal juga yang penting. Itu. Nggak sama hal asing harganya. Iya, sama asing dan adaptasi di liganya cepet tuh ya, karena udah Betul. tahu liganya kayak Tapi apa. bisa jadi mahal sih, abis juara Bisa juara jadi. PSM, juara SEA Games, ya harga naik dong. Nah itu dia problemnya pasti. Itu. Senaik-naiknya harganya Sananta nggak bakal beli dari misalkan dari Lazio misalkan. Jauh bener tuh. Bisa sampai tahu kan Immobile mau pensiun di Persija. Bisa. Nah, Sananta jadi. Oke, kalau gue mulai dari kiper performa musim lalu lah, Andri Tani, lu ngeliatnya gimana sih? Wah itu mah keren banget ya ditanya si Bagol. Bagus berarti ya. Bagol jangan ditanya, itu keren banget orang. Sebenarnya kan Persija punya kiper cadangan Cahya Supriyadi. Dia juga sebenarnya bagus di timnas yang kelompok umur, dia juga kiper inti. Tapi sayangnya kan harus bersaing dengan Andri Tani yang Iya. notabene-nya kapten. Jadi menurut gua kayak agak sulit dia apa ya? Naik lah. Walaupun di pertandingan tadi mainkan loh sama Dol, Iya. dikasih menit bermain. Sebenarnya Tapi ya itu nggak bagus. kompetitif lah buat gue, maksudnya. Iya. Di menit akhir pertandingan terakhir ya Udah dalam keadaan unggul banyak coy. udah dulu banyak iya. ya lo main aja gitu kan. Kalau misalkan dikasih kesempatan dengan misalkan 3 pertandingan inti kan artinya lo panas kan musimnya kayak gitu Iya. kan. Iya, Bisa ada- kemungkinan, bisa apa enggaknya gitu kan. Iya. Persaingan hidup ya di Persaingan hidup. Tapi tetap kalau menurut gua kiper Andri Tani mungkin sampai 3-4 musim ke depan setidaknya. Kayak Casillas di mana. Iya, gak tergantikan. Karena posisi kiper agak susah nih sih buat gue Betul. ganti ya. udah gitu dia satu-satunya pemain senior bisa dibilang. Pemain senior yang lahir dari yang Persija. Oh iya. Dari mana? Jayakarta. DPS Jayakarta. Ntar, kalau nggak salah tahun lalu Persija salah satu tim dengan kebobolan paling sedikit kan ya? Coba deh lihat Bobol lagi. nggak? Bobol nggak, Geng? Bener gak ya? Iya, bener. Bener. Wah, ya? nah, ya, Paling atau salah satu yang paling? Gue lupa lihat data. Iya salah satu lah. Salah satu yang paling. Pasti masuk include. Biar gitu. aman. Ya kuncinya salah satu. selain Andri Kudela Mahan Samu juga. Ya jelas Andri Tani nggak bisa. Nah itu tadi lu udah singgung soal back tuh, Kudela sama Hansamu. Iya. Persija ini biasanya pakai formasi 3 Betul. center back di belakang. Ferrari, Kudela sama Hansamu. Hansamu. Nah, yang gua soroti adalah mungkin yang jarang banget
bukan dimainin sih, kayak dia tuh harus kepanggil timnas, jadinya kadang dia masuk tim, kadang enggak gitu. Nah. Ferrari gitu. Menurut lo Ferrari sebagai pemain muda usia 19 tahun nih? Apa 18? 19 sama 20. 19 Bang. 19. Masih ada komen nih, gimana nggak bisa data dulu nih pasti. 19 tahun sudah menjadi pemain inti. Lo melihat sosok seorang Ferrari ini gimana sih? Ya dia oke ya jelas. Dia udah gitu reading the game-nya juga lumayan bagus. Ngambilnya juga Apalagi berani. yang lawan Persib kan dia bisa mematikan David da Silva. Nah, itu dia kerennya. Itu dia. Ini pemain jelas aja kalau dia udah lumayan sering dipanggil timnas. Iya. Itu wajar. Tapi kan masuknya Rizky Ridho di musim ini gimana? Jadi komposisi 3 back ala Dol menurut lo yang ideal? Iya, ditambah juga Hansamu bertahan deh. Iya, Sama, Samu iya. center back tapi sebelah kiri. Nih kalau menurut gua Rizky Ridho sama Ferrari dia kayaknya rebutan. Kalau Hansamu susah. Hansamu soalnya bisa bikin gol cuy. Iya, menit-menit akhir dia sering bikin gol. Itu sering duel udaranya bagus. Iya. Itu gak mungkin kayaknya ngegeser Hansamu. Tapi bisa jadi, Nes, bisa jadi yang Samu yang ini. Ridho kan juga maksudnya kuat Iya. dalam bertahan. Iya ya. memang kuat. Cuman paling gak duel udaranya gue Hansamu menurut gue ya. Saat corner ya. Untuk sekarang nih back Indonesia yang duel udaranya paling bagus mungkin Hansamu. Atau bisa juga Kudela yang kesingkir. Iya. Bisa Waduh. jadi. Karena umur coy. Umur. Iya. Umur. Berarti pemain asingnya nyarinya bukan back dong. Tapi kokoh. Kita nantikan saja. Tapi menurut gua kokoh loh kalau misalkan backnya Indonesia semua. Ferrari, si siapa Hansamu sama Ridho. Tetap kuat kok maksud gua. Nggak diragukan, 3 ini timnas loh. 3 Iya. ini timnas gitu. Komunikasinya lebih masuk. Lebih masuk. Karena apa ya? Karena sering di timnas juga kan, karena sering main. Ya language-nya ya, Nes ya. Kudela itu juga kadang didorong jadi gelandang dia. Kalau Nah, dalam keadaan kalah dia suka didorong jadi Nah iya gelandang. betul. Kayak Johnston di City. Betul. Ini fungsi dong Kudela ya. Nah itu. Bisa ke gelandang juga. Artinya banyak pilihan lah sih Betul. kalau Rizky Ridho masuk Ferrari. Tapi kalau Dol bisa mempelajari formasinya Pep di City, bisa tuh dibikin tuh. City bisa jadi. Dibikin Bisa, jadi bisa. di skema Kudela jadi gelandang bertahan di situ. Iya. Tapi begitu bertahan dia jadi back. Bisa. Bisa. Makanya mau beli Tom Brady. Kayak Johnston. Johnston. Itu bisa. Ini soalnya gue lihat ada potensi ke arah sana. Bisa. Makanya bisa. belinya main Inggris ya. Apa? Ntar pasti ya main Inggris. Iya. Kick and rush. Kick and rush. Habis kaprak kabur. Iya. Oke lah, tadi back udah bisa dibilang mantep ya, apalagi dengan tambahan Rizky Ridho. Nggak khawatir lah ya. Sektor gelandang nih. Sektor gelandang kita kan Dol tuh pakai flank ya. Pakai Iya. wingback. Betul. Wingback dan atau fullback Capek istilahnya. itu ya kalau main sekarang. Zaman dulu. Dan itu diisi Rio Fahmi sama Firza Andika. Firza Andika. Menurut lo gimana dua orang itu? Rio Apakah Fahmi, Reza Andika, Firza? Firza Andika. Sejauh ini kalau dua pemain itu menurut gua waktu musim lalu ya oke aja sih, cuman mungkin konsistensi yang kurang ya. Butuh pelapis ya. Sama butuh pelapis itu dia kalau menurut gua sih. Jadi masalah Persija selain strikernya yang menurut gua kurang oke juga kedalaman skuad. Jadi yang harus di Persija itu fullback masih ada Frankie Misa, dia bisa main di kanan Fullback atau ya? kiri. Iya. Oh iya. Dia ke pertandingan awal tuh sempat nyetak gol tuh waktu dia dipasang di sebelah kanan, walaupun dia sebenarnya kaki kiri. Persija di kiri ada Firza, tapi penggantinya Frankie. Terus juga ada itu Bule kan tadinya, tapi Bule pindah ke Persib. Boleh, kalah saing. Nah, lini tengah nih ada kemarin Sarian Habimyanyu. Terus ada Reski Fandi, Sama sampai Hanif. Hanif Hanif Sabandi. Sabandi. Menurut lo udah sebagus apa sih mereka gitu? Sampai butuh vlog. Apa butuh tetap Mark Lo? Kalau menurut gua kalau komposisi gelandang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena bukan komposisi gelandang buktinya apa? Buktinya menurut gua pasokan bola ke Kerpencik udah cukup bagus. Terus bisa nguasain lini tengah juga dengan sangat baik Persija di musim lalu. Jadi menurut gua sektor gelandang sih gak ada masalah. Siapa Ger? Key player untuk di gelandang musim lalu. Hanif buat gua. Kalau lo Hanif, kalau gue Reski menurut gue. Siapa? Reski. Reski. Reski Fandi menurut gue. Gua setuju sama dia, Hanif Sabandi. Bisa. Bisa. Oh, kalau buat Reski juga sebetulnya berkembang, Nes. Reski dari zaman Dewa, Iya, dari memang. 21 Dewa. Dewa tuh banyak ini deh, banyak main. Akhirnya di Persija hasilnya kan. Kalau Hanif key playernya buat gua opininya dia bisa
apa ya, mengubah situasi permainan. Nah, gitu. itu yang dibutuhin dari seorang gelandang kayak Hanif. Kalau dulu kita butuhnya Sadi Sute, Itulah penggantinya gitu. Iya. atau bisa mengundur model-model itu ya Nes ya. Gitu. Itu intinya. Tapi Rizky Fandi oke juga sih. Rizky Fandi oke gue. Gua yang agak kurang mungkin Sarian. Bukan dalam visi bermainnya, mainnya dia kelas. Kaki kiri, gelandang kaki kiri itu jarang di Indonesia. Iya. Operan bolanya bagus. Cuma yang jadi masalah menurut gua seorang Sahrian itu adalah stamina. Iya. Dia kayak udah menit 60 nih udah melorot, udah Nah. kayak waktunya dia diganti Gitu gitu. ya. Enggak, gue dari kemarin juga ngomong pas Sahrian awal-awal. Kenapa itu? Ini kok bocah kok bukan menit 60 doang waktu awal musim. Gimana? Bahkan sebelum menit 60 juga. Karena Kadang-kadang udah kelar jatuh nih, nih, udah jatuh. udah kelar tuh orang. iya tadi lo bilang Nes, dia pressing kan nih, Iya. belum nemu apa tampilannya. tapi gue ya ini tugasnya Thomas Doll sih. Butuh nggak sih gelandang asing nih yang pekerja keras, pengangkut galon? Kalau mengangkut galon, kalau memungkinkan hal itu dilakukan ya bisa aja direkrut. Tapi kan otomatis harus ada yang dikorbankan. Kan kuota pemain asing Iya, berapa sih? bentar dulu, bentar. Enggak, maksud gua kuota pemain asing itu kalau nggak salah ini musim ini 5 plus 1 ya? ASEAN ya satunya. Satu lagi Asia. Asia 5 plus 1. ASEAN. Oh iya, berarti bener gak usah ada yang dikorbankan. Kudela dipertahankan pun tetap bisa. Dimajuin dikit gitu Iya. posisinya. Bukan, kalaupun Kudela dipertahankan dan tetap ada di posisinya yang asli dengan aturan 5 plus 1 ya. Bisa sih nambah pemain asing lagi satu ya. Bisa. Apalagi Helal juga. Sekarang baru siapa sih yang Kan? masih fix bertahan? Kudela. Kermagic bertahan ya nih? Kermagic belum ya? Rio Matsumura. Kan kayaknya susah ya bertahan nih. Enggak, jadi intinya Nggak tahu deh itu. plus Kurang tahu sih. plus satunya itu kayak peraturan dulu kan. Jadi kalau ada 2 Asia ya nggak apa-apa. Iya. Betul kan? Jadi satunya harus ada ASEAN. Harus ASEAN, ya bukan Asia, ASEAN. Oh iya berarti Rio Asia Tenggara. Asia Tenggara. Iya berarti. Berarti Rio masuknya ke pemain asing murni. Asing 5 itu ya. Iya, pemain asing 5. Benar. Rio itu apa ya? Sayap ya? Sayap. Iya, dia Di wing. Persis Solo wing. Bahkan ada ada yang bilang bahwasannya kalau main ada si Rio ini ya ada 2 Rico Simanjuntak. Tipenya sama gitu. Model-modelnya ini ya. Iya, bawa bola gitu. Bola. Licin. Itu tuh yang gak dipingin Trio ya. Basket Nah, itu dia tuh. ball handler ya. Makanya itu juga lumayan dibutuhin tuh pemain kayak Rio. Jadi ini pembelian yang tepat sih menurut gue. Ya, bener ya. Jadi optimis dong Nes ya. Optimistis. Ya, Pakai optimis. Tis. Tapi strikernya sih menurut gue yang harus Jadi dicari. catatan lo adalah striker. Striker. ya. Catatan gue dari awal. Dari awal ya? Goal Dari getter. awal, Cari goal getter yang lebih ngebunuh lah. Apa perlu si Mick lagi yang dipulangin? Ya. Lagi nggak nih? Si Mick tuh. Sebenarnya mau masih ada Rico nih. Apalagi katanya dia ini kan status story IG-nya bilang gue ke Jakarta nih. Wah, masa iya ke Persitara? Ingat ya? Iya, iya. Siapa tahu kan, ya kan? Ya nggak tahu lah ya. Itu Apakah Rico Simanjuntak masih dibutuhkan untuk musim depan dengan skemanya Rio dong? Simanjuntak. Rico. Rio lagi Rico Simanjuntak. Kok jadi Rio sih? Rico Simanjuntak menurut gua itu dari Rio Matsumura ya. Jadi ini bedanya adalah kalau Rio ini kan lebih bisa ini dia walaupun dimainnya cepat juga ya, Iya. tapi dia lebih bisa handle apa Bola. ball handlingnya lebih Ball handlingnya lebih bagus iya. daripada Rico. Kalau Rico kan lebih ke direct, main cepat. Ya. Terus tapi dia kalau lama-lama nahan bola dia kurang bisa ya. Hmm. Nah ini yang gue bingung, apakah Rico masih dibutuhkan apa enggak? Sometimes mungkin masih dibutuhkan cuy. Untuk pertandingan-pertandingan tertentu Untuk ya. pertandingan-pertandingan tertentu yang memang butuh Kecepatan. kecepatan kayak Rico, betul. Tapi jadi masuknya Rio sama Rico kan jadi kayak banyak pilihan strateginya sih. Bisa bro. jadi. Nah itu. Lawan siapa harusnya pakai ini, lawan ini pakai itu. Kayak mungkin kayak Bayern Munchen eranya ada Robben Ribery, Wih. kiri kanannya tuh Wah, hidup banget kan. Betul. Dari sektor flank hidup banget. Dan ingat Rico Simanjuntak itu big game player. Yeah. Dia tuh dalam partai besar setahu gue dia selalu main bagus deh. Kayak Elang Persib ya. Iya, betul. ah. Seingat gue tuh Rico Simanjuntak tuh jarang main jelek ketika di partai besar. Waktu di GBT itu Rico juga ya yang ngasih umpan ke Simic yang akhirnya seri.
GBT, Gelora Bung Tomo. Iya. Tahun berapa? Yang Kan Persija menang lawan Persebaya di Yang Joko Samudro menang. yang Simic dicengin via Valen. Oh iya, gak lupa gua. Itu kayak si ini juga ya. Rico juga yang golin gitu. Ya itulah Maksudnya, pokoknya. ya antara dua itu main kan. Nah, iya. Tapi ya pokoknya oke lah, maksudnya banyak pilihan ya saya jadinya ya. Betul Iya, ya. itu dia. Makanya banyak pilihan. Kalau main bareng mereka Belum dicoba. belum dicoba sih. Iya, Cuma gimana? kalau dicoba ya boleh aja. Thomas Doll kita lihat aja bagaimana komposisinya Thomas Doll di musim Tapi, ini ya, ya. udah musim ini ya. Asal jangan maruk aja maksudnya. Betul. Tapi Rico emang tipenya ini sih asis dia, ngasih umpan. Asis, iya. Ngasih melayani strikernya. Justru yang gue takutin Marup sih Rio. Rio ini bisa jadi sih. Iya gue takutin Marup. Karena posisi dia pemain asing baru Betul. pengen bikin, gitu. Iya. Pengen show off ya. Kalau dulu kan Egelham lari sampai depan bingung mau ngapain. Out bolehnya. Out. Iya. Nah, tuh apalagi tuh Fev. Kita ini Ger, format liga musim depan. Persija dengan format liga yang baru. Gimana ini nih? gimana tuh? Sebenarnya gimana sih format liga? Katanya 2 kali liga nih, apa gimana tuh? Nah itu. 2 kali liga apertura dong nama kalau Enggak, jadi intinya bakal ada championship series yang katanya pakai sistem gugur kan. reguler dan championship series. Lo setuju gak sih sama sistem kayak gitu? Kok jadi nguntungin tetangga ya? Tetangga kan bisanya juara dengan sistem Oh iya, dengan ada Ada final, sistem yang ada gugur ya? final ya. bener nggak? Kalau sistem kompetisi penuh dia nggak pernah ya juara gitu. 2014. Tapi memang kenyataannya kayak gitu. Iya. Juara kalau yang sistemnya ada final. Ada final. Kalau yang sistem kompetisi Penuh penuh, belum pernah loh. Nah, Tetangga juara dengan sistem kompetisi penuh. Kita juara sistem kompetisi penuh sama enggak ya? Iya. 2001 2018. 2018. 2001 mah pakai final, Ger. Oke, maksudnya udah dua-duanya ngerasain. Oh iya. Udah pernah. Iya, lu setuju nggak Nes kayak gitu Nes? Iya, sistem kompetisi ada regular, ada championship. Ini jadi kayak volley. Kayak volley ya? Volley itu kayak gimana sih? Nih kalau volley Eropa ada rata-rata ini kan Volley. sistem kompetisi penuh. Iya. Diambil Volley. 4, ada semifinal, ada final. Tapi juaranya 2 kali, ada juara Enggak. regular. Juaranya yang di Yang juaranya yang di final itu. Itu. Tapi menurut gua jadi gini loh. Karena ada semifinal final, proses dari awal musim nih jadi agak kurang ini ya Ger. Jadi agak kurang apa? Jadi agak gimana ya tar dulu. Jadi kentang apa? bukan jadinya proses awal musim jadi nggak terlalu berpengaruh buat MD. Iya. Yang penting lu bisa masuk 4 besar. Iya, yang penting lu bisa masuk 4 besar, lu bisa Intinya juara. pas championship nih. Betul. Iya. Itu dia. Tim-tim yang mentalnya emang mental sistem gugur ini diuntungkan. Yang biasa tuh sistem gugur ya. Iya. Jadi Itu. berarti kalau gue liat gue tangkap lo kurang setuju dengan sistem ini. Gua kurang karena yang namanya liga itu ya sistemnya adalah ya Ketemu kompetisi semua, penuh. saling ketemu sih. Ya. Semuanya kompetisi penuh. Memang ada MLS, tapi MLS beda loh. MLS dia kan kayak NBA. Ini kayak NBA 88. Ada 2 wilayah, 4 conference ya. Betul. Terus ada home away sampai final. Dia itu best of 5 ya, best of 3 sih. Enggak, gue lupa. Dia best of 3 atau best of 5 ya? Gue agak lupa. Ntar gue lihat nanti. Tapi yang jelas karena ini ya, jadi kayak mungkin ya Pak Ketum kan Erick Thohir juga identik sama basket ya. Iya, Mungkin betul. Dia doainnya Sixers tuh. Sixers. Iya. Sixers. Ya, karena dia pernah jadi pemilik Sixers. Oh iya. Lah, gue baru tahu malah. Erick Thohir pernah jadi pemilik Sixers. Nah, itu tuh. Gue lihat tuh di Apa? di Bintama. Nah. Kalau ada Sixers. Nah iya, itu dia pernah jadi pemilik Sixers. Pantesan. Pernah jadi pemilik yang sekarang pemilik klub yang sekarang dibela James Harden. Gue ngeliat di YouTube-nya siapa Aneh gitu. banget. Apa? Waktu dia muda, dia pakai baju Sixers. Pokoknya dia sejak itu, pokoknya gue ngefans Sixers gitu. Nah itu owner. Oh, Karena waktu itu dia owner. Gue baru tahu dari lo kalau dia pernah jadi owner Sixers. Co-owner deh, karena dia waktu itu kan kalau nggak salah sampai sama ada beberapa pemilik lagi termasuk Will Smith. Kalau nggak salah. Iya sih. Kalau Ada Will Smith kalau nggak salah di situ. sistem olahraga di Amerika kayak gitu ya. Maksudnya ada banyak owner kan. Enggak semua juga sih. Kayak di si siapa? Giannis kan di Milwaukee Bucks banyak. Enggak, bukan. Dia di bola di MLS tuh di Oh iya dia punya. Heeh. Tapi ada artis-artis lain yang punya juga. Betul. Naruh saham. Naruh saham juga. Jadi bilangnya pemilik gitu. Iya, Nah, iya. Oke, Sixers. Iya. Ini kita Sixers ini dari Sixers, ya. format liga. Enak loh Nes bahas basket lu. Bola nih. Jadi kalau menurut gua format liganya aneh sih menurut gua. Kurang bola ya. Kurang bola banget ya. Kurang bola banget dan ya itu jadi proses ini namanya kan liga. Ini namanya liga domestik, liga yang ada kompetisi penuhnya. Kan
gak enak banget gitu kelihatannya lu di kompetisi penuh lu udah juara tapi ujung-ujungnya gak juara gitu loh. Oke. Orang ngarepin kalau bola kan kompetisi gue juara 1, gue masuk Liga Champions gue juara gitu ya misalnya. Tapi ini harus jadul lagi gitu. Betul. Mungkin patokannya kalau bola masih Eropa kali ya. Eropa kan sistem kompetisinya penuh. Liga Inggris, Spanyol, Itali gitu kan. Karena balik lagi kebutuhannya apa nih liganya untuk prestasi atau Kalau gue sih hore apa hura-hura itu gimana? Kalau gue sih tetap sistem kompetisi mending kayak kemarin deh, nggak usah dirubah-rubah lagi full atau ya, kompetisi penuh ya. kompetisi. Kalau kita mengacu lagi ke basket, ini kan sebetulnya ikutin basket, ikutin volley. Iya. Basket nih, NBA misalnya, atau IBL gitu. Memang ada kompetisi penuh, juara kompetisi penuhnya ada, NBA juga ada juara kompetisi penuhnya ada. Tapi di playoff-nya itu NBA kan pakai best of 7. Ya. Terus IBL pakai best of 3. Best of 3. Karena ketemunya lebih dari sekali, itu mencari pemenang sejati kan di situ. Iya. Lu misalnya Bulls gitu, Bulls lawan Miami Heat. Ya kan dia fans Bulls atau Yes, gila. atau Knicks. tapi RJ ya, dia cuman pakai ininya doang Knicks. Kayak sekarang nih, kayak Boston Celtics lawan yang lagi seru nih Miami. Ya kan mereka kan nyari 4 kemenangan. Iya. Lu bisa ngalahin satu tim 4 kali berarti lu udah pemenang sejati dong di situ. Iya. Nah kalau ini kalau cuma home away kurang. Berarti ini ya adil ya. Jadi kalau misalkan ya ambillah Persija ketemu Persib nih di semifinal atau final ya. Iya betul. Persib menang. Tapi Persija besok menang. Besok daru lagi siapa yang menang beneran kan? The real Kalau pemenang. mau bikin kayak gitu itu lebih ya nggak apa-apa. Walaupun gue tetap lebih condong ke sistem lama sih. Karena kalau bola dibikin best of 3 capek juga pak. Ya karena 90 menit besok main lagi, besok main lagi. Itu makanya. Oh, lo setuju nggak, Viv? Nggak setuju? Gue nggak setuju sih. Menurut gue sebuah kemunduran ya. Karena liga yang bagus lah, kita contoh di Eropa. Ya sistem kompetisinya penuh. Cukup dengan saling ketemu home away masing-masing tim, udah tentuin juara dengan klasemen. Betul. Gitu. Enggak, kalau gue jangan samain sama Liga Champion ya. Ini gue ya. Kalau Liga Champion itu walaupun namanya liga, formatnya dari awal memang turnamen. Betul. Bahkan di format barunya di 2004-2025 memang klasemennya klasemen Full. tuh. Tapi kan dia pakai Swiss system. Kayak catur ya kan. Iya. Swiss system bukan, jadi nggak semua ketemu. Iya. Gitu. Tapi kita harus lihat nih, kan bisa dibilang musim depan jadi percobaan kan? Kayak eksperimen lagi. Iya, gitu. eksperimen lagi. Cocok nggak? Terus benar-benar berkualitas nggak liganya ke depannya Iya. gitu? Berkualitas di liga ke timnas ya. Betul, muaranya adalah timnas. Karena Timnas. liga itu kan dibentuk buat membentuk timnas. Betul. Buat dia berkompetisi di ajang internasional gitu kan? Iya. Cuma kompetisi full SEA Games ya. Iya. Menghasilkan tuh sebenarnya. Hasilkan. Walaupun liganya secara kualitas masih kurang bagus, Iya. masih banyak harus perbaikan, tapi ternyata bermuara juga gitu sama prestasi. Iya. Beda kan sama Inggris, liganya udah dikelola bagus, ternyata prestasi timnasnya juga nggak muncul-muncul juga. Betul, malah Italia juara ya. Iya. Enggak, kalau gue jujur nih ya, gue daripada bikin format baru, ini bagaimana izin pertandingan ditata regulasinya cuy. Nah, apalagi musim depan ini nih, musim politik. Karena akan menuju Wah, 2024. lu bayangin cuy. Susah. Gue sorry ya, bukannya gue iniin kepolisian. Kepolisian sudah bekerja dengan baik ini. Cuman menurut gue kuasa kepolisian dalam menentukan izin pertandingan terlalu absolut. Gitu Ini ya? yang tidak terjadi di liga-liga lain. Tapi kan Pak Ketua udah ketemu ini Kapolri, Pak Listio. Ya tapi gue tetap takut. Ujung-ujungnya karena di tahun politik Dikorbankan bola ya. ada pertandingan yang akhirnya ketunda gara-gara izin polisi. Ini nggak terjadi di liga lain. Iya. Ini nggak terjadi di liga lain. Salah Gitu. satu PR federasi ya, biar gimana pun Gimana juga, nata panasnya regulasinya, gitu, nah. tetap aja bola harus main. Iya. Dan dengan penonton dong ya. Otomatis harus ada undang-undang baru kalau gitu kan. Nah, soal kandang nih, Persija musim lalu sepanjang musim bisa dibilang mainnya di Bekasi gitu. Iya. Terakhir doang main di Jakarta gitu. Lo berharapnya Persija ini untuk musim depan berkandang di GBK atau di JIS nih? Ya gue mau maunya jis lah. Kalau lo Ger, lo pasti GBK lo. Dengan alasan Jakarta Pusat. Tapi Persija itu tim dari mana? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Itu harus main di mana? Main Jakarta Pusat. Enggak, tapi intinya adalah JIS itu kan stadion bagus banget cuy. Oh iya. Stadionnya bagus banget, salah satu yang terbesar juga. Nah ini tinggal bagaimana akses jalannya ditata nih. Akses ini, Transportasi. Akses transportasi dan akses jalannya juga harus dilebarin menurut gua. Ya. Karena memang konser Dewa waktu bulan apa tuh?
ya Itu konser jadi kedua lah. evaluasi itu sebetulnya. Ya kan pada ngeluhin itu ya. Iya, pada ngeluhin itu. akses, Ah. ngeluhin akses transportasi. Iya, jadi Sayang sih, maksudnya udah bagus-bagus dari coba ya. betul. Nah, GBK gak seru. Apa? GBK bagus juga. Nah, iya. GBK Merah udah banget. pasti kalau bagusnya. banget ya. Tapi menurut gua udah waktunya Jis. Waktunya Jis. Kayak rumah deket kan lo? Cuma ya aksesnya. Aksesnya. Kalau transportasinya udah oke, gue sih berharap JIS emang gue datang ke misalkan nonton ke JIS dengan transportasi publik, bukan dengan kendaraan Motor, pribadi. segala macam Iya. mobil ya. Karena parkirnya sulit. Sepertinya Nah, sulit. betul. Emang di kan waktu gue pernah ngobrol sama Pak Anies soal itu. Wih, Wah, mantep loh. Ngobrol sama Dia- capres, men. Enggak, waktu dia masih jadi gubernur, Dia bilang, memang saya set ini minim parkiran karena untuk menekan supaya orang datang buat Transportasi publik. gitu. Betul. Ya, kenyataannya dalam beberapa kali percobaan di situ belum siap karena masyarakatnya, penontonnya masih gunakan itu. kendaraan pribadi. Tapi karena belum ada fasilitas yang mumpuni kan buat JIS ini kan. Terus Ya, katanya akses masuknya bermasalah. Iya, yang bis ya, yang Dia mentok. mentok. Nah, itu. Jadi langit-langitnya kena. Ya jadi Bis. harus terus di lobby. Itu bisa ditinggiin nggak? Gue jujur gue belum pernah ke Jis sih sebetulnya. Gary yang dari proyek ke JIS mulu nih. Apa? Masih jadi proyek. Gue masih tanah dulu gitu. Kita naik sepeda tapi ke sana ya. Naik sepeda, Naik capek. Capek itu. Bisa ditinggiin nggak tuh, Ger? Dibongkar lagi lah kalau kayak Ya gitu. Bongkar mungkin lagi. bisa. Secara arsitektur dibongkar lagi. Cuma ya kan kalau anggarannya pemerintah daerah kan anggarannya mesti tahun depan. Iya itu kan BUMD jatuhnya ya. Iya, Japro. Ini kan seknek. Baru deh. Oh, Kualitas. Tapi gagal jadi tuan rumah Piala Dunia. Ya. Nggak usah diomongin. Udah lewat itu. Ya? Udah lewat. Udah lewat. Yang Tapi penting- Argentina mau datang. Yang penting FIBA World Cup ya. Oh iya, itu. stadionnya baru nih. Stadion baru. Baru. FIBA World Cup. FIBA World Cup. Karena Siap-siap. waktu ini ngomongin itu. Oh iya, ntar edisi khusus itu ya. Oh, Mengenai iya. Piala Dunia itu, Iya, basket. Pokoknya Ganes, Junas, sama Dani Kosasi. Ada. Butuh berapa geng itu geng? Budgetnya geng. Undang lemari ya. Iya, undang mari geng. Butuh berapa geng? Hitung-hitung dah. Pasti nggak masuk sih. Gak ada budgetnya bang. Budgetnya bang. Thank you. Jadi Gitu. Gary GBK lo, Dan Jis, SDs. Lu? gue Patriot gue. Ya lu dapet Dapat- dapat- kasih. Patriot tuh problemnya bang. Tapi emang Persija musim lalu tuh sebenarnya mendaftarkan 2 stadion, Patriot sama GBK. Jisnya belum. Jisnya belum, karena tadi Mas dicek sama itu belum masuk apa LIB. namanya, verifikasi, lolos verifikasi. Itu verifikasinya masalah akses ya. akses. Aku sama yang bis itu kan yang tuh ada Iya, mentok. mentok kan. Mentok. Yang Barcelona akhirnya masuk Nah, pakai Pakai lewat ini Lobby. Nah, benar. Nggak belum bisa. tanya-tanya tuh sama Jakpro tuh. Itu solusinya gimana? Ayo kita undang Jakpro. Nah itu tuh. Itu Iwan solusinya Takwi. gimana? Iya, close tentu. Nah, Pif undang Pif. Jakpro. Waduh, susah. Itu ya, tuh. Bro. Geng. Ketawa aja. Itu. Berarti emang harus ada konfirmasi dulu dari Jakpro ya gimana untuk Gimana tuh solusinya tuh? Nah, tadi gue habis? mau ngomong Patriot tuh karena mungkin di pertandingan-pertandingan yang dia jadwalnya hari kerja dan kalau kita maksain di GBK atau JIS itu sepi, lowong banget gitu. Jadi aura pertandingannya nggak kerasa. Kayak Jadi mungkin dulu kasusnya yang di ini ya, lawan Kalteng Putra di Madia Iya, kosong banget itu ya. Walaupun sebenarnya kapasitasnya nggak gede-gede banget. Ya Cuma kecil emang ya. hari kerja. Hari kerja ya akhirnya yang datang. Ya jadi nggak Iya datang sih. penuh. Kalau Pasti, biaya sewanya pasti. terlalu mahal, bisa jadi penontonnya dikit ya gue rugi dong gitu. Nah, kan. iya betul sih, Iya, betul. betul. Iya. Jadi Ada emang aturan juga. bisa jadi di opsi Patriot tuh akan dimasukkan untuk Nah, musim depan. iya emang masalahnya tuh Jakarta tuh begitu cuy. Kalau hari Iya, kerja susah sih. susah. Beda sama daerah mungkin ya, daerah lain. Kadang ya. GBK juga mungkin izinnya susah di pusat kota. Bisa jadi. Nah, itu. Ya tadi kan lu udah bilang mentok di masalah izin, perizinan Ini polisi. bisa lagi balik lagi. Heeh. Tapi memang harus ini sih ya, kalau mau izin kayak stadion kayak GBK gini tuh harus dari awal ya jadwal keluar ya. Jadi Persija ataupun timnas ngajuin ya Dapat gitu. dapat izin. gitu. Kalau kayak gini kan kayak yang Tapi kemarin. Coldplay gimana? Nah itu kan katanya kan Coldplay udah booking duluan, timnas sama Blackpink? Persija belum ada. Ini juga kan waktu itu kan booking Ini dulu. booking duluan. Booking duluan. Udah naruh Iya. duit. kan? Iya, bedanya sama olahraga Amerika kan gitu Nas ya. Iya. Ini belum kelar nih tahun ini nih, udah ada jadwal NBA tahun depan. Hmm. Kayak gitu, jadi enak tuh. Tapi lu nggak masalah kan kalau GBK buat konser? Nggak masalah. Ya
gimana kita mau masalahin cuy? Iya, Semua iya. stadion di luar negeri pun itu dibikin konser. Wembley. Main Road dulu sama Nah. Oasis kan. Oasis. Main Road. Pokoknya semuanya lah. Ada semuanya. Menteng. Menteng juga. Ya. Rotor, Slang dulu main di Menteng. Iya, Ariusak. Itu jangan ngomong Rido Sono lagi. Terus udah pasti nih. Lebak Bulus ya. Metallica pakai ya, Ger? Metallica, Beastie Boy. Gila kan? Nah, iya makanya. Jadi nggak ada masalah ya. Selama Nggak ada masalah. bayar pengelolanya setuju Iya. ya. Udah emang bukan stadion lo juga gitu. Gue rasa kalau Persija punya stadion yang benar-benar dikelola sama Persija nih, Persija nggak main, terus ada jadwal konser, gue rasa bisa dipakai. Bisa ya? Enggak, sekarang gini loh. Yang pada protes ini dipakai konser, lah biaya pengelolaan Nih, kan itu dia. butuh juga pengelola stadion. Masalahnya emang yang tadi gue bilang bukan cuma GBK yang dipakai konser. Iya. Semua stadion yang ada di dunia pernah dipakai konser. Main Road lah itu terakhir-terakhir. Olimpico juga pernah, kalau nggak salah Queen deh waktu itu di Olimpico pernah kan? Pernah. Nah. Pak Gangnam Style juga pernah. Kenapa? Bukan Iya. yang laju juara. Tapi buat kampanye juga nggak masalah buat kampanye. Stadion. Waduh, Gimana ya? no comment. TikTok nih, siap-siap. Kan bayar. Yang misalnya partai Iya, mau pakai. gue bayar sih, cuman kadang-kadang gimana? Ya? Mungkin ini ya. Kan dari dulu dari zaman Bung Karno PKI kampanye di GBK. Oh iya, bikin Korea. Waduh. Oreo Lenin. Ya ngomong deh. Ngomong. Enggak, gue jujur mungkin karena gue kalau ngeliat masa politik tuh agak gimana. Gue udah tau main. Kalau konser tapi nggak masalah. Apa? Konser nggak masalah. Gak masalah. Karena lu nonton di Karena gue juga penonton konser. Dewa hari ini. Mantep deh. Gue nonton Dewa di Istora cuy hari Oh, ini. ada. Hari ini. Iya. Gua nonton konser di GBK tuh pernah Slang Slang, 30 tahun. Gue itu di Parpol dulu. Iya. Neng. Di Parpol terakhir tahun berapa ya? Kayak enggak. Agak lah. 2000-an. Enggak, gua kemarin dia SMP manggung tuh. di Solo yang Hah? ada pembukanya Soneta si di Purple. Tapi nggak stadion kan itu kan? Di parkiran Manahan kalau nggak salah. Parkiran ya. Gua agak lupa ya. Ya koreksi aja kalau. Kalau Manahan sama Mandala pasti di luar ya sih. Iya. Bikin acara ya di dalam nih. Tapi kalau menurut gua biar lagi-lagi gak masalah. Nggak Tidak masalah. ada masalah dengan konser. Karena itu kontribusi ke biaya pengelolaannya jelas. Iya, daripada tahu-tahu nggak ada apa-apa nggak kegiatan Betul. atau di GBK bubar kan kita nggak bisa nonton. Nggak ada biaya perawatan ya. Iya, nggak ada biaya perawatan. Kita mau jogging nggak ada stadion nih. Iya, yang penting Indonesia Arena nih. Iya. Indonesia Arena asal jangan buat kampanye sih. Ageng ada pertanyaan gak nih untuk musim depan gimana Geng? Sebagai kameramen lo apa sih unek-unek lo? Gue mau pertanyakan aja bang, paling kualitas Witan Sulaiman yang udah dibeli. Wah iya tuh. Dia agak bisa dibilang flop tuh. Flop nggak sih? Witan, ya kita butuh waktu sih untuk ngeliat Witan sih menurut gua. Dia doi dari Eropa balik ke Indonesia, Persija punya nama besar sebagai pemain timnas dan juga pemain yang berkarir di Eropa. Ternyata Abroad ya, begitu abroad ya. itu flop nih bisa dibilang walaupun dia beberapa kali dia cetak gol gitu. Iya. Tapi gue bilang nggak flop-flop banget lah. Iya. Dia pernah yang golin dia kan penalti ditepis tapi rebound Iya, gol tapi gitu gol kan? Iya. Menang kan? Nah, Enggak, tapi kalau menurut gua kalau Witan layak untuk diberikan waktu. adaptasinya masih harus Adaptasi. cukup. Iya, Karena dia kan gabungnya kalau boleh dibilang tengah-tengah. Kalau Kalau bahkan dia gabungnya setelah putaran kedua jalan loh. Seingat gua. Ya, jadi setengah musim ya. Ya, paruh musim lah. Kesini dikit. Jadi ya dia harus nyesuaiin sama sistemnya Persija. Thomas Doll Oh, juga. ya. Intinya itu. Oh dia yang golin lawan Persebaya ya? Iya. Iya, golin Persebaya dia golin. Yang keren sih Witan maksudnya senyum mulu ya. Mau Iya. salah mau enggak senyum mulu. Kayak Kante dong. Kante. Senyum mulu. Mr. Smile. Ya emang butuh waktu sih. Kalau dibilang flop bener kata Giri nggak flop amat. Cuma emang dia masih menyesuaikan. Kasih nyusahin. Menyesuaikan. Ada lagi geng? Tapi di SEA Games dia Nggak nyetak gol ya? Padahal dipasang inti terus ya? Iya, dipasang Heeh. Tapi Mas gini deh, geng. Begini. Tapi Mas. dibuat di TikTok. Bahkan kali aja dengan dia dapat emas Motivasi ya? Motivasi. masih menunjukkan di liga ya. Ya harus inilah harus dari awal lah kalau nunjukin Witan ya. Kalau pemain yang masuk dari putaran kedua kan pasti problemnya kayak gitu, kebanyakan Adaptasi ya. adaptasi. Aji kan juga masuk dari putaran kedua. Nah, itu. Iya. Tapi dia adaptasi mungkin lebih bagus. bisa. Walaupun ya main bagus terus kelelep baru bagus lagi. Iya. Cuman butuh konsistensi aja nih anak. Yang penting sih Isidol banyak pilihan lah itu tuh pemain tuh banyak banget. Ini enggak, geng. Apalagi geng? Aman bang. Jam 1. Oh iya, gue mau nanya nih.
Persija tuh meresmikan mempertahankan Maman dan Toncip sebagai dua pemain senior nih. Lu melihat dua sosok ini perlu nggak sih untuk di tim Persija? Ya, tetap yang mayoritas perlu. main muda. Pemain senior kayak gitu perlu dong. Buat mimpi. Tapi Maman ini udah 40-an loh. Tahu, cuman Maman kan dia punya pengalaman jadi kapten. Di Persija tim tuh guys. Persija tim juara, Persija juara. Betul. Maman Dia punya suratin juara lawan siapa finalnya? Persija. Masa aing Itu FYI aja. Maman tuh asal dari Persija tim. Klubnya mana? Pam Jaya. Pam Jaya. Timur Nes. Walaupun pada akhirnya dia sempat main di Juara ya, Persib. enggak juara liganya kan tapi di Persija. Juara senior ya di Persija. Iya. Oh, di Persib dia enggak pernah juara. Enggak juara. Belum pernah. Toncip yang juara Toncip. Yang juara Toncip. Toncip betul, Toncip juara. Yang sopan ya. Iya, jadi dua pemain ini sangat dibutuhkan. Pengalaman Pengalaman ya. dua-duanya pernah juara dan apalagi Toncip, lu tahu sendiri Toncip tuh Iya. mainnya tuh Spartan banget gitu. Kalau Mas Tony. Iya. Kalau gue Toncip sukanya dia serba bisa. Itu. Ditaruh di belakang bisa, di tengah bisa, di Full back sayap bisa bisa, ya? gitu. Betul. Jadi kalau pemain kayak Abis, ya udah Toncip aja mainin Iya, gitu. Itu udah solusi ini ya, solusi cerdas ya. Plan C lah itu. Plan C ya. Iya kan? Heeh. Tony Sucipto Persib juara 2014. Sriwijaya Betul. juara. Sriwijaya juga ya. Wah, itu pengalaman tuh. Makanya. Maksudnya aura-aura juara bisa ditularin nih ke pemain-pemain. Sebenarnya kalau bisa dilihat ya Persija sekarang banyak pemain asal Jawa Timur nih. Hansamu, Skirido, Toncip tuh juga Surabaya. Iya. Sebaya Ah, internalnya. Siapa lagi? siapa lagi ya? Udah, Iya banyak lah itu. banyak kan Jakarta. Siapa ya? Ferrari Mangitani doang. Ferrari. Si siapa lagi? Yang anak-anak Bina Taruna tuh. Bentar. Doni Tri orang Jawa. Bukan deh. Dia dari Bina Taruna doang ya? Dia- Iya, gitu doang. dia Iya. dari Jawa dibawa ke Jakarta, Ikut terus EPA. ikut EPA, masuk tim itu. Rio Fahmi orang Banjar, Banjarnegara. iya. Si siapa? Sayap tuh. Niko Alfrianto Niko orang Jawa Solo. juga, orang Solo. Gak ada selek. Mm-mm. Hanya Sebenarnya di- gue suka striker tuh Irfan Jawari deh kemarin. Mainan otot, terus pernah di Persija kan terbukti Iya. dia mencetak berapa gol, tapi harus dipulangin dulu lagi Karena ke Persis minjem. Solo, minjem. Minjem. Akhirnya Persis Solonya naik ke Liga 1, balik dah dia ke sana. Iya. Kan bagus deh. Lo ngelihat si Maman, Bang Maman sama Tom itu kayak WCP Bergomi tahun Nah, nggak sih? ya Jadi kayak di bawah tuh cuman buat motivasi doang nih. ya. Gimana ya gua ngomongnya ya? Bergomi itu. Giuseppe Idola lo, Mes. Bergomi. Samalah. Bergomi itu adalah bintang klub ya sono, Milan sono. Bukan Milan gua. Inter. Bukan dia. Bukan maksudnya dari kota Milan tapi Milan sono. Iya. Milan apa Bukan gimana? Milan sini. Kalau Maldini ya. Baresi cuy. Baresi. Kita kan ada sometime kayak gitu kan, Bergomi dibawa buat pemain muda 94, Baresi dibawa kan kayak gitu. Betul. Ada Milan Bergomi kemarin juga. juga. Tapi Baresi main. Iya. Bergomi main sekali doang kalah. Iya. Seri 2-2 lawan Chile. Milan waktu juara kemarin juga kan ada Ibra. Ibra walaupun jarang main, tapi emang buat motivasi Nah, itu. pemain Iya. muda. Ini Bagus. tahun ini dikit banget men. Capek. Berarti enggak juara dong. Ibra kan sepanjang musim Makanya ya? juara. Nggak juara. Napoli yang juara. Tahun depan Radu nih juaranya Lazio nih. Aduh, ya udah. Lazio kalau juara Copa. Nah, kalau Liga masih sulit. Ya champion besok liatin aja final. Champion apaan? Sama Barcelona. Gitu. Jadi posisi kayak gitu model-model seperti itulah ya Nes ya. Si apa Bang Maman sama Tony. Iya, betul. Butuh untuk memotivasi para pemain. Apalagi Iya. mayoritas squad isi pemain muda ya. Betul. Iya. Nularin mentalitas. Walaupun di situ ada Andri Tani sih, tapi kalau ada Yang di lebih lapangan ada Andri Tani. ada Andri Tani, tapi kalau lebih banyak pemain senior ya bukan banyak banget ya, cuman ada beberapa pemain senior lagi itu kan bagus buat di ruang ganti, Membimbing di ya. latihan, gitu. Wih, Danes TikToknya nih 10.000. Gile. Itu lu beli follower ya? Apa? Beli follower. Lancang, lancang gitu. Pahamnya enteng. Enteng ini. Gila, beli follower, beli akun Danes. Bukan mengancam. Mengancam yang follow nggak? Lu follow kan? Follow. Halo, apa tuh TikTok lo apaan? Biar ini nih warga Jakarta Dan tahu. Jenggot 23. Tapi gue lebih banyak bahas volley. Bahas volley. Bahas volley. Nih, baru kali ini berarti lo bahas bola.
Udah udah lama, cuman karena agak lama deh. Karena beberapa tahun ini gue lebih Fokus di volley. fokus jadi pandit volley sama basket sekali-sekali. Jadi gue lebih fokus ke volley. Nah, ini kali ini muncul lagi dia dalam tema bola nih. Iya, Persija mengenang terutama. masa di Iya, timur ya. makanya begitu Liga 1 ada sistem baru lah, ke volley-volleyan. Oh, jadi apa nih? Besok kita bahas Bayangkara Presisi Ya. sama Jakarta Monas ya, Samator ya. Apa timnya SBY? Samator. Itu Lavandi lo ngaco lo. Salah, maaf. Ini kalau ngomong volley sama dia. Oh, dia sama dia. Lavandi kan dari jelas dari nama bini kan. Iya. Almarhumah Bu Ani. Bu Ani. Love Ani. Jadi Oh, Lavandi, gitu. gitu. Nah, itu gue udah tahu tuh. Iya. Love Ani jadi Lavandi. Ya udah, geng, siapin honor buat Bas IBL sama volley. Gila. Honor. Undang Pak SBY ya ke sini. Enggak jadi kan. Pas pampres semua depan. Jelas. Ya, Dev. Ya sebenarnya udah cukup untuk pembahasan awal musim depan. Mungkin kita akan bahas lagi setelah pemain-pemain baru akan berdatangan ke depannya. Dan juga nggak bola doang ya. Udah mau Piala Dunia basket nih. Piala basket ntar kita akan bahas bersama Danis juga. Ya terima kasih kepada Kose yang udah menyediakan tempat kepada kita untuk ujuk-ujuk kali ini. Belum Fikar yang Baik. pulang. Mas Fikar. Kopinya mantap, Mas Fikar. ya kan? Tapi mantap, ST-nya habis. Habis. Berarti kan kalau habis tandanya enak ya? Diminum. Enak, iya. Haus. Iya, aus juga kan. Aus, ya. Datang Betul. kemari. Lagi gue habis dari Najiti. Iya, kesian tuh jam 4. Kameramen nunggu ya. Kameramen nunggu. Parah emang nyanyi. Oke. Makasih warga Jakarta yang udah menyaksikan. Sampai jumpa di ujung-ujung episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.